Halo Reni. Gimana kabarnya Reni? Puji Tuhan baik. Iya. Apa kabar? Luar biasa, baik sekali. Bagaimana Reni, sudah siap memuji Tuhan? Sudah, Sir. Iya. Tapi adik-adik di rumah sudah siap belum memuji Tuhan? Wah, itu yang harus kita tahu. Tolong Reni yang sama mereka. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Pagi ini sudah siap belum memuji Tuhan? Sudah siap, Rasa. Kita juga harus siap ya. Iya. Nah, karena memuji Tuhan itu harus selalu setiap hari. Setiap minggu kita ketemu Tuhan di gereja. Nah, dan harus selalu mulai terbit matahari sampai terbenamnya, kita harus selalu memuji Tuhan. Ayo kita ajak adik-adik kita berdiri ya. Yang ada di sana semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dari terbit matahari kita akan memuji Tuhan terus. Dari terbit matahari sampai pada Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Setelah sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kami, sepanjang malam hari ini Tuhan sudah menyertai kami, dan pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Namun Tuhan, ampuni terlebih dahulu dosa-dosa kami. Tuhan, sucikan hati kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara ini sungguh luar biasa ya ini ya. Hidup anak-anak Tuhan bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi saudara ini setiap harinya harus diisi melalui apa saudara ini? Firman Tuhan. Harus firman Tuhan menjadi patokan yang utama saudara ini. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi hati kita, hidup kita, dan terang bagi jalan kita saudara ini. Yuk kita pujikan saudara ini untuk menyambut firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, kita siap hati, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mari kita siapkan hati kita, pikiran, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini saya siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong saya berikan telinga, hati, pikiran yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan melihat setiap kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan satu tema tentang menyembah Allah yang kudus. Menyembah Allah yang kudus. Siapa yang menyembah? Yang menyembah itu adalah saya dan adik-adik. Siapa yang disembah? Yaitu Allah. Allah yang kudus. Nah, adik-adik, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini bisa dibuka Alkitabnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 14. Dr. Julinda tidak akan membaca karena terlalu panjang. Jadi nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Adik-adik baca sendiri di rumah ya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mencoba membayangkan satu hal, satu peristiwa tentang bangsa Israel yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Wow, bukan waktu yang sangat pendek, tapi 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. Nah, bisa bayangkan adik-adik, mereka harus membangun kemah, harus pindah-pindah, harus bongkar pasang lagi. Jadi itu suatu yang tidak mudah bagi mereka. Nah, pada suatu hari Allah memerintahkan mereka agar mereka menyembah Allah. Semua harus menyembah Allah. Dari anak-anak, orang tua, bahkan sampai yang tertua sekalipun semua harus menyembah Allah. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka agar bangsa Israel membangun yang namanya kemah suci atau bait suci. Untuk apa mereka bangun kemah suci? Supaya di dalamnya mereka berkumpul dan menyembah Allah. Jadi bangsa Israel di dalam padang gurun mereka menyembah Allah di kemah suci. Nah, oleh sebab itu Tuhan memberitahukan kepada Musa bagaimana dia harus membangun kemah itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu kita umpamakan pada hari ini kita adalah
umat Israel pada zaman dahulu, mereka sedang menyembah Tuhan, mereka berdiri di pelataran Allah menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ini ada gambar yang Lausa tunjukkan, silakan dilihat. Itu adalah gambar kemah suci atau bait Allah. Bait Allah ini dibagi menjadi 3 bagian, adik-adik. Ada bagian pelataran, bagian halaman, di sana umat Allah menyembah Tuhan. Dan kemudian bagian kedua adalah tempat kudus, ruang kudus. Di dalamnya yang bisa masuk adalah para imam. Dan ada bagian yang ketiga adalah ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus ini hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Dan itu pun tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tapi hanya 1 kali dalam setahun. Jadi adik-adik bisa membayangkan bagaimana, betapa Allah itu kudus, sehingga tidak semua orang boleh diperkenan untuk masuk ke dalam ruang kudus Tuhan. Nah, bangsa Israel menyembah Tuhan setiap kali hanya di pelataran saja. Itu pun adik-adik ada syarat. Mereka hanya bisa masuk ke sana kalau mereka membawa korban persembahan. Jadi setiap orang yang menyembah Allah tidak bisa datang hanya dengan sembarangan, tapi mereka harus membawa korban. Nah, korban itu bisa berupa domba, ya, berupa domba. Jadi umat yang banyak itu membawa korban, membawa dombanya, dan mereka harus serahkan kepada para imam, dan para imam itulah yang akan menyembelih korban domba itu dan mereka persembahkan kepada Allah. Kenapa mereka harus membawa korban? Karena mereka semua adalah orang berdosa dan tidak boleh mereka datang kepada Allah kalau mereka dalam keadaan berdosa. Jadi mereka harus betul-betul kudus di hadapan Tuhan. Nah, sementara para imam yang masuk ke dalam tempat kudus pun, mereka juga sebelum masuk harus mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi mereka harus membasuh tangan, harus mencuci tangan mereka, wajah, kaki mereka. Betul-betul mereka harus bersih di hadapan Tuhan. Apa maksudnya adik-adik? Itu menunjukkan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Jadi tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam Dia. Nah, setelah mereka memberikan korban persembahan, menurut kalian, apakah Allah memperbolehkan mereka masuk ke dalam tempat kudus itu atau tempat maha kudus ketika mereka sudah memberikan korban kepada Tuhan? Boleh enggak? Ada yang bisa jawab saya? Menurut kalian setelah memberikan itu, setelah mencuci tangan, cuci kaki, bersih, apakah mereka boleh masuk ke dalam ruang maha kudus? Adik-adik, tidak boleh. Walaupun mereka sudah memberikan korban penghapusan dosa itu, mereka tetap saja tidak boleh masuk ke dalam tempat kudus itu. Mereka hanya berdiri di luar. Mereka hanya menyembah Allah di luar, di pelataran itu saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena Allah mengajarkan umat Israel dan juga kita pada hari ini supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, manusia yang hina di hadapan Tuhan, karena Allah itu terlalu kudus, jadi tidak bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Nah, kalau begitu adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke sana? Nah, kalau bangsa Israel, mereka harus memberikan korban kepada Tuhan. Dan itu pun tidak membawa mereka bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Kenapa nggak boleh?
karena itu adalah korban yang tidak sempurna. Adik-adik, tetapi pada hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan diperkenankan untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Kita bisa datang kepada Allah secara langsung. Kalau dulu bangsa Israel tidak bisa datang kepada Allah secara langsung, harus membawa korban lah, harus melalui para imam lah. Tetapi pada hari ini kita punya satu imam yang besar, imam yang agung, yaitu Yesus. Nah, bisa lihat gambar ini, yaitu Yesus. Yesus adalah korban yang sempurna untuk kita. Yesus adalah korban yang sempurna yang bisa membawa kita untuk masuk kepada Allah yang kudus, untuk bisa langsung berbincang-bincang kepada Allah, yaitu melalui Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Kita tahu Yesus itu dia lahir, kemudian dia bertumbuh. Pada masa remaja dia bertumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang disukai Allah. Kemudian ketika dia dewasa, dia melayani orang lain. Dan ketika dia umur 33,5, dia memberikan nyawanya untuk mati di salib. Nah, Yesus mati di salib itu memberikan suatu harapan bagi kita untuk kita bisa masuk kepada tempat kudus Allah. Kita bisa menyembah Allah yang kudus. Nah, jadi adik-adik, pada hari ini adik-adik perlu ingat bahwa dulu pada masa bangsa Israel, mereka tidak bisa menyembah Allah dengan masuk kepada ruang Maha Kudus, kepada tempat kudus itu. Tetapi pada hari ini kita semua, adik-adik semua bisa masuk menyembah Allah, berbincang-bincang kepada Allah secara langsung. Karena kenapa? Karena Yesus. Yesus adalah korban yang sempurna. Korban satu-satunya bagi penebusan dosa kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban, harus potong hewan dan harus memberikan merpati dan segala macam untuk penghapusan dosa. Bukan itu, tetapi hanya melalui Yesus saja. Jadi kalau kita bersalah, kalau kita berdosa, kita tidak perlu potong korban, tetapi kita bisa langsung datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, inilah cara bagaimana kita datang menyembah Allah. Bagaimana cara kita datang ke hadirat Allah yang kudus? Yaitu melalui Yesus. Jadi hal yang harus kita ingat hari ini. Yang pertama, adik-adik dapat menyembah Allah hanya jika kita adalah milik Tuhan. Kita bisa menyembah Allah hanya kalau kita adalah milik Tuhan. Kamu percaya bahwa kamu adalah milik Yesus? Maka marilah menyembah Allah. Kemudian hal yang harus kita ingat adalah kita harus percaya kepada anaknya, yaitu Yesus yang telah mati, yang telah rela mengorbankan dirinya, dipaku, disiksa, dimahkotai duri, dan sampai mati di atas salib itu. Adik-adik harus mempercayai Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, kita tidak bisa datang kepada Allah. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan Yesus sudah memberikan dirinya untuk berkorban untuk kita, maka pada hari ini Tuhan juga mau agar adik-adik sekalian memberikan kehidupan kita, memberikan hati kita
sebagai korban syukur kepada Yesus. Berikan hidupmu, berikan hatimu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Karena hanya hidup yang kudus, hanya hati yang kudus, oleh karena Yesus itulah yang diterima oleh Allah. Seperti Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Adik-adik, sebelum Losa Julinda mengakhiri firman Tuhan ini, maukah kalian memberikan hidupmu, memberikan hatimu sebagai persembahan yang baik, yang kudus kepada Allah? Kalian mau? Kalau adik-adik mau, maka sungguh-sungguhlah jadilah anak Tuhan yang baik, yang percaya kepada Allah, dan sembahlah Allah senantiasa. Nah, pada hari ini ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan untuk kita terambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Silakan ayat hafalannya dihafal, direnungkan bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami boleh dengan segenap hati menyembah Tuhan, percaya pada Tuhan, dan kami rindu Tuhan, hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memakai kami dan kiranya Tuhan disenangkan melalui hidup kami. Berkati anak-anak GKT Siloam agar semuanya menjadi anak yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan yang kudus dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini Losa Julinda akan memberikan satu kuis untuk adik-adik semua. Tadi dari awal Losa Julinda menyebutkan tentang kemah suci atau bait Allah. Ada 3 bagian besar tadi di sana. Ada bagian ruang ini, ada ruang itu. Jadi adik-adik silakan tuliskan bagian-bagian dari kemah suci. Dan siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya. Nah, silakan tuliskan bagian-bagian dari kemah suci. Dan siapa saja yang berada pada bagian-bagian tersebut. Tadi adik-adik kalau sudah memperhatikan cerita Lause pasti bisa menjawab dengan baik. Tapi kalau tidak pasti nggak bisa jawab. Ya. Jadi adik-adik sekianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.